Shalom, happy Sunday. Mari sama-sama kita yang berada di rumah, beribadah di rumah, kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam penyembahan, karena kita tahu Allah kita, Allah yang luar biasa, yang selalu menolong kita. Kita tak perlu takut, karena Dia selalu memberi kemenangan bagi kita dan umat-umat yang percaya kepadanya. Haleluya. Terima kasih Bapak. Takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Yesus Tuhan, Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus namamu Bapa, ku tak perlu takut, ku tak perlu gentar, sebab Kau besertaku. Haleluya, terpuji namamu Bapa, terima kasih Bapa. Haleluya.
Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur Bapak. Kami mengucap syukur buat hadirat-Mu Tuhan. Kau begitu baik kepada kami dan hamba-Mu Tuhan. Engkau yang begitu mengasihi kepada hamba-Mu Tuhan. Engkau yang masih memelihara dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih hari ini kami datang hadirat-Mu Tuhan. Kami memuliakan menyembah-Mu Tuhan, nama Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan duduk diam. Kami akan sandingkan dengan kami untuk mendengarkan dari sebagian dari firman-Mu Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Tunggal Maha Kudus, kami naik ke sujud padamu. Haleluya. Amin. Shalom, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Selamat hari Minggu, bekerja di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah. Pada saat ini kita akan diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan. Kiranya memberkati kita semua. Tetap kuat, tetap semangat, tetap antusias. Haleluya. Firman Tuhan kita akan baca dalam Perjanjian Lama, yaitu 2 Raja-Raja pasal 4, sama sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan bacakan dari ayat yang pertama, demikian bunyinya. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu, sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anak-anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anak." Pembacaan tadi kita bagi dalam beberapa bagian. Terlebih dahulu kita harus menyadari, saudaraku, bahwa hidup manusia di planet yang bernama bumi ini penuh dengan masalah. Kalau hidup tanpa masalah, itu bukan manusia. Dia harus menghadapi kenyataan hidup di dalam hidupnya. Kenyataan hidup itu adalah, saudaraku, problema, masalah, persoalan yang bersifat umum maupun bersifat yang menyangkut pribadi. Nah, sekarang kita akan melihat di sini, yaitu firman Tuhan, kita harus garis bawahi yang terambil dari pembacaan 2 Raja-Raja pasal 4 ini, yaitu tentang problema kehidupan dan solusinya. Problema kehidupan kita harus hadapi kenyataan ini. Dan ada solusinya yang terambil dari pembacaan firman Tuhan tentang janda yang baru saja kita baca, yang hanya memiliki buli-buli sedikit minyak. Nah, saudaraku, kita pada umumnya mempunyai masalah. Tidak ada yang tidak punya masalah. Cara menanganinya cuma berbeda. Orang dunia mengatasinya dengan kemampuannya. Orang kaya bisa mengatasinya dengan uangnya.
Orang pintar, orang cerdik mengatasinya problema dan masalah dengan kepandaiannya, intelektualnya, dan sebagainya dan sebagainya. Ada yang mengatasi dengan kehebatan, kekuatan. Tetapi bagi orang-orang yang percaya, kita melihat di sini ada satu contoh yang baik dari firman Tuhan. Yaitu seorang janda yang ditinggal oleh suaminya. Suaminya itu adalah murid daripada Elisa. Dan apa yang ditinggalkan oleh suaminya yang meninggal ini? Bukan saja dia meninggalkannya begitu saja, tetapi dia meninggalkan hutang yang begitu banyak, sehingga penagih hutang menagihnya. Dan kalau tidak membayar, kedua anaknya itu akan diambil untuk dijadikan budak. Betapa tragisnya, saudaraku. Yang dialami oleh perempuan ini, suaminya meninggal, ditinggalkan warisan hutang oleh suami. Sudah jatuh dengan masalah, tertimpa lagi oleh tangga. Nah, sekarang kita melihat solusi yang pertama yang dihadapi oleh wanita ini menjadi acuan, memberi dorongan bagi kita. Yang pertama, yaitu ibu janda ini mencari hamba Tuhan. Dia datang kepada Elisa, salah seorang dari istri-istri para nabi, mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hamba suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budak. Bagaimana saudaraku solusinya? Yang diambil di sini, dia merasa tidak mampu, dia tidak bisa mengatasinya dengan kemampuannya sebab dia hanya seorang wanita biasa yang sederhana. Tetapi dia mengambil langkah yang tepat, yaitu dia datang kepada hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini bernama Elisa. Dia menceritakan masalahnya. Dia menceritakan problemanya. Kalau orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dia mencari solusinya dengan apa kemampuannya. Tetapi perempuan ini, dia datang kepada hamba Tuhan. Disitulah solusinya yang tepat. Sebab hamba Tuhan ini adalah utusan Tuhan. Dia memberitakan kehendak dan maksud tujuan daripada Tuhan. Janda ini menceritakan masalahnya dan persoalan kepada Nabi Elisa. Bagaimana saudara mengatasi masalah? Dengan kekuatan sendiri, dengan kemampuan kepandaian sendiri, dengan masalah apapun, pasti akan gagal total. Tapi kalau saudara datang kepada Tuhan, bisa saja datang saudara melalui hamba Tuhan, gembala sidang, pendeta, penginjil, yang diutus oleh Tuhan untuk memberikan jawaban bagi masalah saudara. Ceritakanlah kepada Tuhan apa yang Tuhan ingin katakan. Datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Di sini kita boleh belajar janda ini menceritakan masalahnya. Sebab itu mari juga kita mengambil keputusan. Dalam menghadapi masalah jangan kita lari kepada yang lain. Orang-orang duniawi datang kepada apa yang dia yakini. Kepada orang pintar, orang-orang yang bisa memberi arahan. Bukan dengan cara firman Tuhan, tetapi dengan cara kehendaknya sendiri. Marilah kita juga mau mengambil keputusan untuk datang mencari Tuhan. Ada solusinya bagi saudara dalam menghadapi masalah dan problema-problema yang kita hadapi, khususnya sekarang ini masalah, problema, persoalan, kondisi yang sangat mencemaskan. Tetapi kita percaya firman Tuhan selalu menguatkan kita. Asal kita mau datang dengan sungguh-sungguh tulus kepada Dia. Ceritakanlah masalahmu kepada Tuhan di dalam doa dan datang kepada hamba Tuhan yang akan memberikan nasihat firman Tuhan kepadamu. Dan cara yang kedua, solusi yang kedua yang dihadapi oleh ibu ini, janda ini, yaitu saudaraku, kita baca ayat yang kedua. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Nah, saudaraku yang kekasih, Tuhan memberi solusi dengan apa yang wanita ini punya. Wanita ini menjawab, berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Mungkin kita bertanya, kok Nabi Elisa bertanya seperti itu, apa yang engkau punya di rumahmu? Janda ini sudah menceritakan masalahnya begitu rinci. Suaminya meninggal dan ditinggal hutang yang begitu banyak.
Apa yang dia punya? Sedangkan dia sudah menceritakan masalahnya itu. Tetapi kita tak usah takut, tak usah khawatir. Ceritakanlah semua apa adanya. Dia tahu jalan keluarnya. Sebab itu Tuhan bisa memakai cara yang luar biasa. Apa yang ada pada perempuan ini? Hanya buli-buli berisi sedikit minyak. Disitulah Tuhan bisa memakai cara menjawab masalah perempuan ini. Mujizat terjadi. Minyak yang sedikit ini Tuhan pakai. Apa yang ada pada kita? Mas perak tak punya. Tetapi di dalam nama Yesus, waktu Petrus melihat pengemis timpang di bait Allah, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi di dalam nama Yesus, bangkit dan berjalan. Apa yang ada pada kita sekarang menghadapi solusi, saudaraku? Minyak yang sedikit dalam buli-buli itu. Masih ada harapan. Ada masih iman. Ada masih harapan masa depan. Jangan sia-siakanlah apa yang ada pada saudara. Berserulah datang kepada Tuhan. Tuhan masih memberkati kita apa yang ada pada kita. Ketika Tuhan Yesus datang nanti pada kedatangan yang kedua kali. Sebab itu dia mengatakan kepada murid-muridnya, adakah nanti anak manusia pada kedatangan yang kedua kali menjumpai iman di muka bumi ini? Ada masih imankah di hati kita menghadapi masalah problema yang kita hadapi? Masalah kondisi yang seperti kita alami secara umum, yang begitu mencemaskan, begitu menakutkan. Kita hanya berharap kepada Dia. Kita hanya berharap kepada Tuhan. Kita percaya ada jalan keluar. Kalau kita datang kepada Tuhan, apa yang kita miliki sekarang, itu Tuhan mau pakai. Janda ini hanya memiliki minyak yang sedikit, tapi dia beriman. Dia percaya ada jalan keluarnya. Dan yang ketiga, kita boleh lihat di sini saudaraku, apa yang Tuhan ingin katakan, jalan keluarnya di sini. Yaitu kita baca selanjutnya firman Tuhan di dalam 2 Raja-Raja pasal 4, ayat yang ke-3 sampai ke-5. Demikianlah firman Tuhan. Saya bacakan. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnya lah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Solusi yang ketiga di sini apa yang dilakukan oleh wanita ini, saudaraku? Saudara bisa lihat, yaitu ketaatannya kepada firman Tuhan. Elisa menganjurkan kepada perempuan ini, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar. Kalau kita secara logika berpikir, apa mungkin? Apa yang dilakukan? Pergilah, carilah bejana-bejana, pinjamkanlah ke tetangga-tetangga kiri kanan. Minyak yang sedikit dalam buli-buli itu Tuhan sanggup memberkatinya dan menjadi banyak. Tidak akan berhenti, itu minyak terus mengalir. Dan jana ini taat, dengar-dengaran, melakukan firman Tuhan. Dia melangkah dengan iman. Cari bejana-bejana kosong, dikumpulkannya. Dan dia mulai kumpulkan dan dia mulai menutup pintunya. Rapat-rapat. Anak-anaknya dipanggil, mari kita lakukan. Kita laksanakan saja. Apa yang terjadi kita tidak tahu. Bagian kita adalah taat kepada firman Allah. Dan bejana-bejana ini sudah dikumpulkan, Ibu. Janda ini yang mempunyai minyak yang sedikit dalam buli-buli itu, dia mulai menuang ke bejana-bejana yang kosong itu. Minyak yang sedikit ini pun tercurah di bejana itu. Mengalir terus. Minyak yang sedikit itu terus mengalir. Sampai bejana yang satu penuh. Yang kedua lagi bejana yang kosong lagi diisi. Mengalir. Terus mengalir penuh lagi. Penuh. Minyak itu tidak habis-habisnya. Di situ Allah memakai apa yang kita punya. Iman kita. Sekecil biji sesawi saja.
pasti ada jawaban, saudaraku. Sebab itu, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, solusinya yang ketiga adalah taat. Apakah saudara punya ketaatan seperti wanita ini? Dia melakukan bagiannya, dan selanjutnya Allah yang bekerja di dalam ketaatan kita. Di masa pandemi COVID-19 ini, kita hanya taat kepada Tuhan. Apa yang saudara hadapi sekarang ini, lihat kiri kanan, masalah cemas, menakutkan. Tetapi Tuhan berkata, jangan takut. Taat saja bagian. Aku yang akan menolong masalahmu. Amin, saudaraku. Nah, itulah saudaraku, bagian yang ketiga, ketaatan kita kepada Tuhan. Dan yang keempat, saya bacakan firman Tuhan di dalam 2 Raja 4 ini ayat 6 dan 7, bagian yang terakhir. Demikianlah firman Tuhan. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahu kepadanya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Yang terakhir, solusinya yaitu, saudaraku, berbuat sesuai dengan porsi atau milik dari apa yang kita punya, yaitu level iman kita. Kita boleh berbuat, melakukannya sesuai iman kita. Berkat itu sesuai dengan porsinya, ukurannya, iman kita. Kalau kita percaya hanya bejana kita sebanyak 10 bejana, itu Tuhan sanggup bekerja di 10 bejana itu. Porsi iman kita, di situ berkat Allah dicurahkan. Sekarang mari kita tinggal melakukan saja, yaitu mencari Tuhan atau hamba Tuhan yang diutus untuk menyampaikan isi hatinya. Dan yang kedua, yaitu saudaraku, Tuhan memberikan solusinya, yaitu apa yang kita punya. Apa yang ada padamu? 5 roti dan 2 ikan, Tuhan bisa memberkati, mengenyangkan 5.000 orang laki-laki saja. Apa yang ada pada Musa? Saya tidak bisa sanggup melakukan apa yang kau perintahkan. Apa yang kau punya, Musa? Hanya sebatang tongkat. Melalui sebatang tongkat itu Musa semakin diteguhkan panggilannya untuk diutus oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Dengan tongkat itu dilemparkannya ke tanah, tongkat itu menjadi ular. Dengan tongkat itu dia bisa melakukan kuasa Allah membelah laut Golfong. Dengan tongkat itu dia berbicara kepada bukit batu, dan bukit batu itu pun mengeluarkan air. Apa yang ada pada kita? Haleluya, Tuhan bisa memakainya menjadi solusi dalam menghadapi problema dan masalah kita yang kita hadapi. Dan yang selanjutnya yaitu ketaatan. Apakah kita taat kepada firman Tuhan? Oh, mana mungkin. Tidak mungkin. Tetapi kita hanya taat saja, lakukan saja bagian kita. Lakukan saja. Tuhan yang bekerja. Dan penuhlah bejana-bejana itu dengan minyaknya. Haleluya. Tuhan bisa bekerja dengan apa yang kita punya. Tuhan bisa menolong dan menjadi solusinya kalau kita mau taat melakukan firman Tuhan. Dan selanjutnya, berkat yang kita terima sesuai dengan porsi iman kita. Imanmu sampai di mana? Sebagai kesaksian, saya sebagai hamba Tuhan, di dalam melayani Tuhan, hanya iman saja. Dan taat, dan bertindak, dan melangkah. Itu saja Tuhan yang bekerja. Ketika saya tergerak untuk memperbaiki bangunan fisik tempat ibadah yang saya layani, tidak ada dana yang mencukupinya.
tetapi hanya iman yang saya miliki. Itulah Tuhan mau bekerja melalui apa yang kita punya. Masih ada harapan, masih ada iman, masih ada harapan di masa depan. Tuhan sanggup memberikan solusi kepada kita. Level iman kita di mana? Iman sebesar biji sesawi saja, Tuhan pasti menolong dan memberkati kita. Menghadapi masalah dan problema yang kita hadapi saat-saat ini, datang kepada Tuhan. Dan kita juga selain datang kepada Tuhan, garis bawahi yang kedua, yaitu Tuhan memberikan solusi dengan apa yang kita punya. Dan yang ketiga, taat kepada Dia. Dan yang keempat, yang terakhir, berkat itu sesuai dengan level iman kita masing-masing. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Dan kita boleh pandang kepada Tuhan. Ada jalan keluar kalau kita mau datang kepada Tuhan. Dan mau dengar-dengaran melakukan firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita naikkan pujian. Ku berharap hanya padamu Yesus.
jemaatmu yang di rumah mereka masing-masing menghadapi masalah, problema, persoalan. Engkau memberikan jawaban melalui firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami. Haleluya. Terima kasih, kami memuji kebesaran. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, angkatlah hatimu dan tanganmu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita dan menaungi kita mulai saat ini hingga hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita masuk dalam kerajaan sorga yang penuh dengan kemuliaan dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom.